Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pakar epidemiologi Syahrizal Syarif. Pak Syahrizal. Iya, Pak Rudi, Mas Rudi. Ya, ini ada satu hal yang menarik juga dari pernyataan Pak Syahrizal tadi, bahwa sebetulnya klasterisasi penularan COVID-19 itu kan di awal dilakukan untuk, dalam tanda kutip, mungkin mengisolir ya. Artinya supaya misalkan ada klaster perkantoran gitu. Nah, maka terus perkantoran ini dilakukan deep cleaning dan segala macam gitu. Terus ada istilahnya lagi sekarang ada klaster keluarga gitu. Dan bahkan mungkin pilkada ini juga akan menjadi klaster baru ya Pak ya? Iya begini ya, tadi sekali lagi saya sebutkan, kita akan menyebutkan klaster itu jika kita mempunyai sumber penularan yang jelas, indeks kas namanya. Lalu kemudian orang-orang yang tertular dengan kesamaan itu, kita sebutnya secondary case, jadi orang-orang yang tertular dari orang yang jelas. Nah sekarang ini sebetulnya banyak sekali klaster, ya, tapi harus kita lihat laporan-laporan itu hanya menyebutkan jumlah orang dan kemudian lokasinya. Ya, padahal kita harus melihat situasi kasus itu dari faktor orangnya, tempatnya, dan waktunya untuk memastikan sebetulnya dia tertular oleh siapa. Oleh sebab itu saya lebih percaya sebetulnya faktor perilaku mungkin jauh lebih berperan daripada faktor lingkungan. Ya, kantor itu adalah lingkungan, pabrik itu adalah lingkungan. Ya, tapi penyebab proses modus penularannya sebetulnya ini kan orang ke orang, jadi lebih ke arah sebetulnya lebih banyak saya melihat bagaimana ketika mereka sebelum datang ke pabrik, bagaimana makan siang bersama, ya. Jadi faktor perilaku itu yang sebenarnya lebih berperan, ya. Nah sekarang ada klaster pilkada misalnya, saya oke lah sudah diidentifikasi titik-titik di mana akan terjadi kerumunan, saya kira itu harus bisa diatasi. Tapi yang susah diatasi itu adalah pilkada ini akan membuat orang secara sengaja berkumpul, konsolidasi. Nah ini kembali lagi faktor perilaku sangat berperan, ya. Jadi kalau saya bilang begini, ancaman terbesar saat ini dalam penularan itu adalah orang-orang yang terdekat dari kita, ya, yang bukan tinggal satu rumah, tapi kita merasa mereka adalah komunal kita, sahabat kita. Nah ini yang paling berbahaya. Ketika makan siang, kongko-kongko, ya, saya kira berkumpul, kita merasa nyaman berada di lingkungan yang kita kenal. Ini situasi yang paling berbahaya. Ya, oleh sebab itu, ya, kembali lagi menggunakan masker, jaga jarak, itu menjadi satu-satunya hal yang patut kita lakukan saat ini. Pak, ya. Maaf Pak Syahrizal, ini koreksi kalau saya salah dalam menyimpulkan. Artinya sebetulnya justru resiko yang tinggi itu terjadi bukan di tempat di mana kita merasa mengenal lingkungannya. Betul. Jadi gini ya. Artinya gini, maaf saya ini potong Pak Syahrizal. Artinya misalkan ada klaster perkantoran, belum tentu juga mereka yang bekerja di kantor itu tertular di kantor itu. Betul, itu yang saya maksud, ya. Banyak sekali sebetulnya mereka tercatat sebagai klaster perkantoran, ya. Tapi kalau kita lakukan penelusuran epidemiologinya, kita akan tahu ya banyak mereka tidak tertular di kantor, ya, mereka tertular di luar. Jadi aspek perilaku sebetulnya harus lebih menjadi perhatian daripada aspek lingkungan seperti itu. Ya. Oke, artinya boleh saya simpulkan kalau misalkan ada situasi yang seperti itu, maka proses misalkan kemarin itu ada di pertanian kalau saya tidak salah ya, Kementerian Pertanian, atau di satu lagi itu ada beberapa tempat. Nah, ketika mereka belum tentu kenanya di sana sebetulnya kan. Nah, tapi karena terus kemudian disimpulkan bahwa ini adalah klaster di tempat itu, kemudian terus dilakukan ada proses disinfektan dan segala macam, deep cleaning, maka sebetulnya dalam tanda kutip itu tidak memberikan jaminan bahwa itu sudah selesai, begitu nggak kalau boleh saya simpulkan? Nah, maksud saya, ya sebetulnya yang terjadi adalah kita banyak sekali
membuang-buang sumber daya, ya. Oke. Kita pastikan satu kantor ada satu kasus, bisa jadi dia tertular di luar, tapi kemudian kantornya kita tutup 1 minggu, 2 minggu, ya paling cepat 3 hari lah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan langkah yang berlebihan, tidak berbasis bukti. Ya. Oke. Ini banyak sekali kita lakukan. Ya. Oke. Ya artinya kalau tidak berbasis bukti yang kuat, yang baik, banyak hal yang dalam tanda kutip agak sedikit sia-sia sebetulnya. Betul, betul. Banyak sekali, ya. Apa itu terkait kantor, sekolah, seringkali kita gampang sekali menutup satu lokasi, ya. Lingkungan kita tutup, padahal seharusnya dilakukan penelusuran epidemiologi yang tepat, lalu melakukan penelusuran kontak-kontak tracing, ya, menemukan mereka-mereka yang berisiko, itu yang mesti dilakukan yang utama, ya. Oke. Pak Sahrizal, di sisi lain juga banyak yang menyimpulkan atau berpendapat bahwa banyaknya kasus atau tren positif COVID-19 ini bukan hanya karena proses testingnya yang semakin masif, tapi juga karena memang situasinya. Misalkan sekarang PSBB ini bukan hanya PSBB dilonggarkan, tapi betul-betul seperti tidak ada PSBB di beberapa wilayah, kan? Bahkan kegiatan-kegiatan bisnis yang sebelumnya ditutup sudah akan dibuka kembali. Apakah seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi situasi sekarang, ya, kita sebetulnya ingin secepat-cepatnya memisahkan orang yang sakit dengan orang yang sehat, dan bagaimana orang yang sehat punya sistem kekebalan, tapi itu nanti, ya, setelah kita mempunyai vaksin. Oke. Jadi situasi saat ini yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah memang meningkatkan penelusuran, lalu kemudian meningkatkan kapasitas testing, karena itu akan mempercepat orang-orang yang sakit ditangani, dijauhkan dari orang yang sehat. Oke. Tapi satu hal, saya masih tetap percaya sebelum kita mempunyai kekebalan dengan vaksinasi, saya masih percaya bahwa karena ini probabilitas kemungkinan orang tertular itu bisa dicegah, ya, dengan jaga jarak dan pakai masker. Oke. Menurut saya, kalau vaksinasi kita membutuhkan 70%, ya bolehlah, harusnya masker, jaga jarak itu bisa dilakukan, apalagi bisa 90% orang yang berada di luar menggunakan masker, itu bisa menekan laju, ya, peningkatan kasus ini. Oleh sebab itu ada 3M, ya kan? Tapi saya bilang ada perlu 3 hal lagi yang dilakukan. Satu, pastikan masyarakat mempunyai masker. Kedua, lakukan kampanye besar-besaran. Itu tidak hanya Pak Presiden misalnya, semualah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh milenial, influencer itu terlibat. Dan sekarang ada tokoh-tokoh paslon, calon pilkada. Jadi ini harus terlibat, ya. Yang ketiga, denda yang bikin jerah. Saya kira denda bikin jerah itu yang harus kita lakukan, ya. Oke. Nah, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal upaya untuk melakukan testing secara masif dan juga tracing untuk memisahkan mereka yang positif, yang sakit dengan yang tidak sakit. Tapi di sisi lain, sebetulnya ada keterbatasan fasilitas dan juga tenaga kesehatan. Nah, kalau menurut Anda dengan prediksi bahwa hingga Desember itu bisa mencapai 500.000, ini situasinya akan seperti apa dengan jumlah fasilitas yang tersedia, dengan tenaga kesehatan yang ada? Iya, fasilitas kita, bed kita kan bukan hanya untuk pasien COVID, juga pasien lain. Ya. Dan kapasitasnya kurang lebih, kalau saya tidak salah saya baca 40.500-an. Nah, ketika kita akan mempunyai 500.000 kasus konfirmasi, maka paling tidak minimal kita harus membutuhkan 48.500 bed. Dan itu artinya di atas kapasitas kita yang sekarang, ya. DKI saja sekarang kapasitasnya saya dengar sudah 70%. Ya. Ya kalau 100 itu kurang lebih DKI harus menanggung 10.000-an. Nanti DKI saat ini, ya, itu tadinya cuma 21% dari kasus yang di nasional. Tapi saat ini sudah meningkat menjadi 24% dari kasus nasional, ya. Okay. Saya kira DKI akan mempunyai beban paling berat untuk menghadapi kapasitas perawatan. Oke, baik. Pak Sahrizal,
Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sama-sama, Pak Nuri, sama-sama. Terima kasih.